Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Prayogi Sumamura. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen, dengan nomor induk mahasiswa 431201200044. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Dadi Waras Suhardono SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing selama perkuliahan pada semester 3 ini. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 2 Bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Indonesia diminatin dan dipelajarin oleh bangsa-bangsa di dunia. Latar belakang. Indonesia terdiri dari 16.056 pulau dan dihuni kurang lebih 273.879.750 jiwa. Indonesia terdiri dari keanekaragaman suku, budaya, seni, adat istiadat, dan bahasa daerah. Pada tanggal 28 Oktober 1978, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan yang tertera di dalam Sumpah Pemuda dan menyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia memiliki potensi sebagai bahasa internasional, bahasa asing, dan bahasa gaul menjadi penghambat dalam menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Sejarah dan perkembangan tulisan. Pada zaman masa prasejarah, manusia purba menyampaikan sebuah informasi menggunakan media lukisan di dinding gua, berisi tentang berburu dan binatang buruannya. Sedangkan untuk berkomunikasi, mereka menggunakan bahasa isyarat, suara, dengusan, dan gerakan tangan. Pada 3000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf. Kemudian pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Setelah adanya piktograf dan hieroglif, simbol-simbol abjad terus mengalami perkembangan. Selanjutnya, pada tahun 1300 sebelum Masehi, alfabet Venesian atau alfabet Venesia digunakan oleh bangsa Venesia untuk menulis bahasa Venesia, terdiri dari 23 simbol. Huruf pertama alfabet ini berupa gambar sederhana berbentuk kepala banteng yang dalam bahasa Venesia disebut alef, dan kemudian kata tersebut menjadi cikal bakal kata huruf A. Sistem alfabet semakin berkembang pesat hingga bangsa Romawi. Bangsa Romawi menggunakan huruf Roman atau huruf Latin, seperti yang kita kenal saat ini. Alfabet ini juga digunakan di berbagai negara hingga di seluruh dunia. Bahasa sebagai alat berkomunikasi. Dari sejarah dan perkembangan tulisan kemudian muncullah istilah bahasa. Bahasa dikatakan sebagai media komunikasi. Tanpa bahasa, manusia tidak akan mampu berinteraksi antara satu dengan yang lain. Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan, pikiran, dan konsep atau perasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara terminologi mengartikan bahasa sebagai sistem lambang bunyi atau lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sejak abad ke-7, bahasa Melayu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan hampir ke seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno yang ditemukan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Di Pulau Sumatera prasasti di kedudukan Bukit Kerangka tahun 683 Masehi di Palembang. Kemudian Talang Tuo berkerangka tahun 684 Masehi di Palembang. Kemudian Kota Kapur berkerangka tahun 686 Masehi Mengka Barat. Kemudian Karangberahi berkerangka tahun 688 Masehi di Jambi. Kemudian di Pulau Jawa, Jawa Tengah, prasasti Ganda Suli tahun 832. Kemudian di Bogor, prasasti Bogor tahun 942. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman, seni, budaya, suku, agama, dan bahasa. Pada kala itu muncullah pertanyaan, apa pedoman alat yang digunakan untuk mempersatukan bangsa di antara keanekaragaman di Indonesia? Salah satu di antaranya alat pemersatu bangsa ialah bahasa.
yakni bahasa Indonesia. Secara yuridis, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Secara politik, pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan dari rakyat Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam aspek budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Globalisasi membawa dampak buruk terhadap eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Hal ini ditandai oleh munculnya bahasa gaul dan bahasa asing. Bahasa asing dan bahasa gaul mulai banyak digunakan di tengah-tengah masyarakat. Perlu adanya upaya dalam mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia di tengah gempuran pada era globalisasi. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut. Pertama, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam bahasa pengantar ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan. Ketiga, memperbanyak penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Keempat, seluruh warga Indonesia harus menjunjung tinggi penggunaan bahasa Indonesia dalam interaksi sosial. Kelima, selain itu pemerintah harus lebih aktif dalam menggunakan bahasa Indonesia di forum nasional maupun forum internasional. Sejatinya, bahasa Indonesia memiliki potensi besar menjadi bahasa internasional atau setidaknya menjadi bahasa resmi ASEAN. Hal ini diukur dari jumlah penduduk, sumber daya alam, seni dan budaya, jumlah penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia. Potensi-potensi tersebut harus kita dukung bersama. Diperlukan kerjasama dari semua pihak termasuk pemangku kebijakan, ahli bahasa, dosen, guru, mahasiswa, serta masyarakat umum. Adapun langkah-langkah tersebut dapat berupa: pertama, mempromosikan segala daya tarik di Indonesia. Yang kedua, menjunjung tinggi penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan internasional maupun kegiatan nasional, ataupun dalam kegiatan sehari-hari. Ketiga, meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Keempat, mengembangkan bahasa Indonesia. Kelima, memperbanyak tenaga pengajar dan mengembangkan fasilitas pengajaran. Bahasa Indonesia diminati oleh masyarakat asing. Berdasarkan data yang dilansir dari situs dipa.kemendikbud.go.id, setidaknya ada 43 negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga setelah bahasa Jepang dan bahasa Mandarin. Hingga pada 2019, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa asing kedua oleh pemerintah Vietnam, menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Berdasarkan materi-materi yang telah kita bahas bersama, maka dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia sudah selayaknya menjadi bahasa resmi ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penuturnya yang terbanyak dibandingkan negara ASEAN lainnya. Selain itu, tata bahasa Indonesia yang lebih sederhana serta dapat digunakan oleh penutur dari negara lain. Dalam hal ini, negara sekutu seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, dan Timur Leste. Pada video ini saya mengutip kalimat dari Presiden pertama, Insinyur Soekarno, "Beri aku 10 pemuda, maka aku guncang dunia." Dalam hal ini, marilah kita terus berkarya, berinovasi, belajar agar bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, maju, dan dapat diseganin di mata dunia. Demikianlah presentasi saya. Saya menyadari bahwasannya presentasi saya masih terdapat kesalahan dan belum sempurna. Oleh karena itu, saya memerlukan kritik dan saran dari teman-teman sekalian dan dosen. Saya sudahi presentasi saya pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.